Ini merupakan satu penghargaan dari Pak Gubernur kepada orang tua kami yang sudah berjasa bagi negara, dan kami sangat menghargai itu. Sebagai Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, Mutia Hatta yang pernah menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan juga menyambut baik pembebasan pajak bumi dan bangunan di Provinsi DKI Jakarta untuk guru, dosen, tenaga pendidikan, serta pensiunannya. Saya sendiri memang sudah kategori pensiun tetapi masih diperbantukan. Tentu para dosen itu banyak yang pensiunnya pas-pasan, guru juga, apalagi guru-guru yang di masa lalu itu betul-betul gajinya waktu itu kecil, pensiunnya lebih kecil lagi, dan saya rasa mereka apabila mereka masih hidup, mereka dan masih tinggal, ya tentu ada yang punya rumah, ada yang tidak ikut keluarga atau kontrak dan sebagainya. Tapi bagi yang mempunyai rumah itu pasti saya merasakan kebahagiaan mereka. Di samping pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, penerima bintang kehormatan, mantan presiden dan wakil presiden seperti Bung Hatta, serta dosen atau pensiunan pegawai negeri sipil lainnya Mutia, pembebasan PBB diberikan pula kepada veteran, mantan gubernur dan wakil gubernur, purnawirawan TNI, serta Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan ini untuk meluruskan pemberitaan yang keliru terkait dengan PBB bagi rumah yang nilainya di bawah 1 miliar. Bahwa pembebasan PBB itu diteruskan. Bahkan kita perluas. Bukan hanya bebas PBB bagi rumah yang nilainya di bawah 1 miliar, tetapi bagi orang-orang yang berjasa bagi bangsa dan negara. Di ibu kota ini cukup banyak mereka itu. Siapa saja? Mereka adalah para pahlawan nasional, para veteran, para perintis kemerdekaan, dan penerima bintang jasa pengabdian dari Presiden. Mereka sampai dengan anak cucunya 3 generasi selama masih menggunakan rumah dari orang tua mereka, maka mereka tidak dikenakan PBB, dan selama rumahnya tidak dipakai untuk kegiatan komersial tapi dipakai untuk kehidupannya, maka itu dibebaskan. Ini bagian dari ucapan terima kasih kami kepada mereka, pada keluarga ini yang sudah mengabdi untuk bangsa dan negara. Tanpa perjuangan mereka, kita tidak merasakan kemerdekaan seperti sekarang ini. Karena itu kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya, dan salah satunya adalah dengan pembebasan PBB. Yang kedua adalah bagi kelompok yang sudah mengabdi untuk bangsa dan negara, yang sudah mendharma baktikan waktunya. Siapa mereka? Para purnawirawan TNI dan polisi, para pensiunan pegawai negeri. Mereka juga dibebaskan PBB di DKI Jakarta. Mereka selama hidupnya, sebagian dari karirnya diberikan untuk bangsa dan negara. Lalu yang tidak kalah penting adalah mereka-mereka yang berjasa bagi kita semua. Siapa mereka? Tanpa mereka, maka kita tidak akan merasakan apa yang kita sekarang merasakan. Kita duduk, kita bekerja karena jasa mereka. Siapa itu? Para guru. Merekalah yang mendidik kita sehingga bangsa ini tercerdaskan. Para dosen, sehingga mereka hadir membuat kita semua tercerahkan. Guru, dosen, termasuk pensiunan guru dan pensiunan dosen, diberikan kebebasan PBB di Jakarta. Khusus dosen adalah dosen yang full time, yang memang profesinya sebagai dosen. Nah, kita ingin agar penghargaan kepada para pendidik ini kita berikan untuk membuktikan bahwa bangsa ini bangsa yang bisa menghargai pada orang-orang yang berjasa. Jakarta memulai. Kami ingin agar mereka menjadi warga terhormat, menjadi teladan, dan kita berharap di Jakarta kita merasakan keadilan. Karena itu pembebasan PBB bukan saja bagi yang 1 miliar, tapi justru menjangkau mereka-mereka yang berjasa, baik berjasa di masa perjuangan kemerdekaan, karena itulah kita merasakan di ibu kota ini. Yang kedua, mereka yang berjasa ketika mengabdi sebagai abdi negara, dan mereka yang mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga kita bisa maju seperti sekarang ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menggratiskan pajak bumi dan bangunan untuk rumah yang memiliki nilai jual objek pajak NJOP kurang dari 2 miliar. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang kebijakan penetapan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan, perdesaan, dan perkantoran sebagai upaya pemulihan ekonomi di tahun 2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kebijakan itu merupakan wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat di ibu kota. Selain meringankan beban masyarakat, kebijakan ini dapat memulihkan ekonomi di era pandemi COVID-19. Seperti diketahui, pajak daerah memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara sebagai sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran daerah. Terlebih di era pandemi, pemerintah memerlukan anggaran yang tidak sedikit sebagai upaya menanggulangi penyebaran wabah COVID-19 dan pemulihan ekonomi termasuk di DKI Jakarta, kata Anies dalam keterangan tertulis. Dalam kebijakan itu, rumah dengan NJOP lebih dari 2 miliar bakal diberi diskon PBB 10% bagi rumah tinggal serta diberi faktor pengurang seluas 60 meter persegi untuk bumi dan 36 meter persegi untuk bangunan. Sedangkan untuk selain rumah tinggal diberikan diskon PBB 15%. Kebijakan itu juga memberi keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi serta angsuran pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi untuk wajib pajak dengan ketetapan PBB di atas 100 juta rupiah. Pembayaran pajak pada hakikatnya sebagai wujud gotong royong dalam memperkuat ekonomi di DKI Jakarta yang kita cintai. Oleh karena itu, kami mengimbau masyarakat agar dapat memanfaatkan insentif dan kemudahan tersebut, ujar Anies. Ini merupakan satu penghargaan dari Pak Gubernur kepada kami, orang tua kami yang sudah berjasa bagi negara, dan kami sangat menghargai itu. Sebagai Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, Mutia Hatta yang pernah menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan juga menyambut baik pembebasan pajak bumi dan bangunan di Provinsi DKI Jakarta untuk guru, dosen, tenaga pendidikan, serta pensiunannya. Saya sendiri memang sudah kategori pensiun tetapi masih diperbantukan. Tentu para dosen itu banyak yang pensiunnya pas-pasan, guru juga, apalagi guru-guru yang di masa lalu itu betul-betul gajinya